Gub DKI Jakarta nomor urut 2, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang melakukan belusukan ke wilayah Kalisari, Jakarta Timur. Itu merupakan salah satu daerah yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya pada Rabu siang yang lalu. Dalam belusukannya, Ahok menekankan penanganan banjir dan penataan tempat pengamanan umum di Kalisari. Ahok memantau sejumlah selokan air di kawasan Kalisari, Jakarta Timur sekitar 45 menit. Ahok menyebutkan salah satu penyebab kawasan tersebut kerap dirundung banjir adalah karena volume waduk yang terlampau kecil sehingga tidak mampu menampung air dalam debit yang besar. Sebagai solusi, Ahok berencana untuk membuat saluran pembuangan air baru sehingga air kiriman yang berasal dari Depok tidak hanya bermuara di waduk Kalisari saja. Selain memantau titik banjir, mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga menyempatkan diri untuk memantau TPU di kawasan tersebut. Kondisi TPU yang terawat rencananya akan disulap Ahok menjadi tempat yang lebih baik. Lihat, kalau daerahnya udah penuh bangunan, memang bangunannya resmi, terus ini udah saluran ini udah kecil, kita akan usahakan limpahan dari Depok itu ada saluran pembuang. Jadi jangan buang ke beban ke sini. Kalau dia beban ke sini nggak kuat nampungnya. Walaupun dibandingkan dulu ini lebih cepat surut katanya. Tapi namanya banjir kan nggak boleh. Kalau banjir semenit juga rusak barang kita kan. Ada kerugian. Jadi kita sebetulnya ini udah 6 bulan yang lalu saya sudah minta mereka pelajari. Kita tinggal nunggu waktu aja. Karena kan alat berat terbatas. Ini 6 bulan mereka udah survei sebetulnya. Nah saya tinggal di masa non-aktif ini ya saya ke titik-titik yang memang banjir supaya saya mau cocokkan di lapangan. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik kejahatan intai permukiman. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber sosiolog perkotaan Johannes Waru dan juga lewat sambungan telepon ada kriminolog Hamidah Abdurrahman. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan saksikan dulu paket berikut ini. Dodi Triyono bersama 2 orang anaknya, Diona Arika Putri dan Dianita Zalfaila harus tewas meregang nyawa saat rumahnya didatangi pelaku kejahatan. Bersama ketiganya, Amel, teman Putri Dodi, serta 2 orang sopir, Yanto dan Tasrok juga ikut tewas. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan kasus tersebut terkait dengan motif pelaku. Sementara itu sebelumnya 4 orang disandra oleh pelaku kejahatan di sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada September lalu. Perampokan jadi motif pelaku dalam melakukan aksinya. Rumah mewah dengan tembok dan pagar tinggi besar nyatanya tak mampu membentengi rasa aman. Kamera pengintai di setiap sudut rumah pun tak lantas membuat takut pelaku kejahatan. Kewaspadaan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan yang bisa saja tiba-tiba datang ke tempat tinggal kita masing-masing. Sebab kejahatan tak pernah lelah mengintai. Ya, itulah pemirsa paket berita mengenai kejadian yang sangat tragis yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Kita akan mendiskusikan mengenai hal ini bersama dengan narasumber sudah di studio. Pak Yohanes, selamat siang. Selamat siang. Dan kita juga akan langsung menyapa melalui sambungan telepon ada Ibu Hamidah. Selamat siang Ibu Hamidah. Mas Kevin. Ya, Bu Hamidah, saya akan pertama ke Ibu Hamidah dulu. Kalau menurut dari Ibu Hamidah sendiri, kejadian kemarin, apakah sudah bisa kita simpulkan motif dan kemudian pelakunya kira-kira siapa nih Bu Hamidah? Apa sudah bisa kita lompat ke situ, Bu Hamidah? Iya, kalau kita melihat apa yang dilakukan terhadap keluarga korban ini, memang kita bisa menduga kalau akibatnya bisa pada dendam ya, karena memang pada kejahatan kekerasan itu, kekerasan sadis maksud saya gitu, biasanya ada faktor dendam, tapi faktor lainnya bisa juga karena ada kalap. Jadi bisa saja terjadi seseorang yang akan melakukan kejahatan lalu dia masuk kepada dalam rumah, kemudian dia diketahui oleh penghuni rumah, lalu dia kalap, panik, nah dia akan melakukan kekerasan seperti itu. Tapi dalam kasus yang terjadi di Pulau Mas ini, memang kalau kita melihat bahwa pelaku ini
kalau menurut pengamatan saya ini bukanlah aktor intelektualnya. Jadi ini mungkin orang yang disuruh untuk melakukan itu karena kalau melihat cara dia datang kemudian mencari tuan rumah, kemudian melakukan kekerasan dan tidak hanya kepada targetnya tapi juga kepada mereka yang ada di situ yang akhirnya berakibat sampai 6 orang meninggal dunia. Ya, tapi Bu Hamidah mengenai motif ya, apakah dendam itu menjadi motif yang paling besar begitu kemungkinan dengan motif-motif lainnya? Apakah ini kita bisa golongkan sebagai pembunuhan atau kita golongkan sebagai perampokan? Kalau saya lebih melihat ini pembunuhan ya, pembunuhan berencana ya. Karena kalau kita melihat perampokan ini kan harus ada yang berkaitan, sebenarnya kan KUHP menyebutnya dengan pencurian ya, pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Ini biasanya menyangkut properti, barang-barang maksudnya seperti itu. Jadi ada incaran-incaran yang diambil seperti harta, seperti emas misalnya, uang tunai, perhiasan, seperti itu. Tetapi kalau dalam kasus ini yang sepanjang saya mendengar dari media itu kan belum ditemukan ada barang yang diambil. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia masuk juga langsung targetnya adalah tuan rumah seperti itu, sehingga kita melihat di sini sebenarnya tujuannya bukan untuk perampokan, tapi memang pembunuhan seperti itu. Tapi kalau pembunuhan ini apakah sampai tega Bu, ini sampai ada? Ya, targetnya adalah anak-anak juga yang menjadi korban di sini. Bu. Ya, sebenarnya anak-anak ini bukan target ya, tetapi ketika dia berada di rumah itu dan mereka-mereka itulah yang melihat gitu, yang secara mata melihat bahwa pelakunya, sehingga dia merasa kalau tidak dihabisin, mereka akan menjadi saksi sehingga mereka akan mudah diungkap kasus tersebut. Apalagi mungkin ya seandainya pelakunya itu adalah mungkin orang yang juga pernah datang ke rumah tersebut. Ini hal lainnya, misalnya dia pernah datang ke rumah tersebut sehingga di antara para korban ini ada yang mengenalinya, sehingga untuk menutupi itu maka dia menghabisinya. Oke, baik. Saya ke Pak Johannes dulu. Pak Johannes, ini kalau Anda melihatnya seperti apa? Kalau menurut Bu Hamidah ini merupakan salah satu, ada motif dendam di balik ini. Apa sebenarnya yang membuat motif dendam ini menjadi salah satu alasan hingga akhirnya ini terjadi? Ya, itu kan salah satu dari beberapa kemungkinan. Ya. Karena polisi sendiri aja belum punya keputusan apa yang membuat mereka itu. Dan kita bisa katakan, saya lebih cenderung melihat pada ini ada kaitannya dengan bukan dendam ya. Bisa aja dia motifnya ekonomi, mencari kesempatan karena berpikir bahwa ini rumah mewah ya, sehingga dari situ bisa mendapatkan uang ya kan. Tapi ada satu pandangan yang saya bisa terima dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Hamidah ya kan, karena mereka bisa masuk ya kan, berarti kemungkinan mereka kenal dengan orang yang ada di rumah situ. Tetapi bisa aja kenal, kenapa? Karena almarhum kan ini adalah seorang RT ya. Dan biasanya RT itu selalu rumahnya welcome untuk setiap orang untuk datang untuk mengurus apapun juga. Hanya saja memang kalau lihat lokasinya berbeda ya kan, dia ada punya 2 rumah ya. Rumah di dalam klaster dan rumah ini berada di luar klaster ya kan. Nah, kalau di dalam klaster itu secara sosiologi itu memang aman. Kenapa? Karena ada penjagaan ya kan. Ya kan? Nah, ini posisi rumah ini berada di pinggir klaster dan saya mengatakan berada di dalam gray area karena dekat dengan danau Rio itu yang ada di Cempaka dekat situ. Dan kemungkinan besar ya bisa aja penjahat ini adalah atau orang yang melakukan kejahatan itu melihat ini kemungkinan bagus untuk bisa mencari pemasukan yang ada, kebetulan kita tidak punya uang dan mereka masuk ya kan, karena pertanyaan sekarang kok mereka bisa berada di dalam ya kan, berarti mereka masuk dengan cara tidak dengan cara kekerasan ya kan. Pak Yohanes, tapi kalau kita cermati mengenai kriminalitas yang menyerang rumah-rumah mewah ini Pak, bukankah seharusnya seorang kriminal itu kalau melihat rumah mewah pasti dia juga akan bertanya-tanya, pasti penjaganya ketat, pasti ada CCTV, pasti ada satpam mungkin di dalam, rumahnya pasti rame gitu. Tapi
kenapa kok akhirnya malah rumah-rumah mewah ini yang mungkin malah diincar oleh perampok ini? Mungkin bukan perampok, tapi pembunuh atau kita masih belum tahu ya. Tapi kan kita juga masih ingat ada kasus di Pondok Indah juga beberapa waktu yang lalu. Betul. Itu Tapi bagaimana? kalau kasus di Pondok Indah itu memang kalau kita lihat ya biasanya itu ada kemungkinan pembantu rumah tangga ngobrol di luar, ya kan, dan kemudian mereka mendapat informasi, mendengar itu, kemudian mengatakan, wah ini bisa kita masuk ke dalam, apalagi orang-orang yang pingin niat jahat itu kan selalu mencari informasi tentang target yang akan diambil, ya kan, dengan umpamanya mendengar sistem keamanannya itu bagaimana dan sebagainya. Tapi pertanyaan tadi itu memang benar, Kevin, ya kan. Saya juga bertanya dalam arti kata dalam hal ini, ya kan. Nah, sebagai seorang ketua RT, tidak-tidaknya kan dia punya sistem pengaman. Dan harusnya memang di setiap RT itu ada yang memang mengamani mau perlu apa untuk urusan apa dan bisa di itu. Atau kalau dalam pemukiman yang sudah seperti begitu, ya kan. Ini pemukiman ini boleh dikatakan pemukiman klaster, ya kan. Karena sekarang kalau kita lihat sistem pemukiman yang ada di Jakarta itu ada yang dalam bentuk gated community, ada yang portal community, dan kalau masuk keluar itu Anda harus mesti melalui prosedur yang sangat ketat, ya itu kan. dia. Berarti secara keamanan seharusnya lebih aman kan Harus di situ. lebih aman. Dan kalau kita lihat dari yang kejadian di Pondok Indah dan juga yang kemarin ini kejadiannya hampir dilakukan, sekarang jamnya sudah berubah, tidak lagi kejahatan di malam hari tetapi juga di siang hari menuju sore, malah kejadian ini akhirnya mulai dilakukan. Kejahatan itu kan melihat situasi. Ya, itu dia informasi yang didapat dari dalam rumah. Didapat dalam rumah atau dia mendengar dari rumah karena apa yang ada terjadi seperti itu. Kita tahu kan setiap orang yang akan melihat ini rumah besar, rumah siapa, pasti akan dibilang rumah si ini. Jam berapa pulang? Karena kepinginan tahu yang ada ini, baik orang yang mempunyai niat jahat dan orang yang tidak punya niat, hanya ingin tahu kok rumah dengan pagar yang tinggi dengan semua yang ada ini, orang yang cukup kaya. Dan itu memang ciri-ciri khas dari pemukiman-pemukiman yang mewah, ya kan. Karena tata pemukiman ini jadi perbedaan, ya. Apakah sama dengan masalah yang ada pemukiman di kampung? Betul. Ya kan, kok cenderung di sini. Kalau di kampung kan kita lihat kehidupan sangat erat. Kalau orang lewat, orang tanya siapa itu orang lewat. Lebih terlihat begitu ya, familiar atau tidak. Tapi kalau di begitu. sini kan kebalik, ya. Yang melihat itu ini rumah siapa ini? Baik. Bagaimana masuknya, ya kan? Baik. Jadi cara orang yang ingin membuat satu kejahatan itu bisa karena terangsang oleh dorongan tertentu atau punya tujuan tertentu atau karena ada dendam tertentu yang punya hubungan dengan yang punya rumah. Baik, Pak Yones, kita akan lanjutkan kalau kita nanti di segmen selanjutnya. Kita akan juga tanyakan nanti kepada Ibu Hamidah ya di segmen selanjutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan segera kembali.